Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Kamal Habibi, di pelajaran DLE atau Dasar Listrik Elektronika. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang besaran dan satuan elektronika. Dalam mempelajari ilmu kelistrikan dan elektronika, salah satu pengetahuan dasar yang paling penting untuk dikuasai adalah mengetahui besaran-besaran maupun satuan-satuan unit yang terdapat dalam ilmu listrik dan elektronika ini. Pengetahuan tentang besaran maupun satuan listrik dan elektronika ini dapat membantu kita dalam merancang, merakit, serta menganalisa sebuah rangkaian listrik elektronika. Tanpa pengetahuan dasar ini, kita tidak akan dapat mengetahui secara pasti nilai-nilai komponen listrik atau elektronika, nilai-nilai hasil pengukuran tegangan dan arus listrik, serta tidak dapat melakukan perhitungan dalam rangkaian seperti menghitung jumlah daya listrik yang dipergunakan, menyusun rangkaian seri paralel resistor, dan lain sebagainya. Jadi sangat penting untuk kita mengetahui besaran dan satuan dalam elektronika. Yang pertama, besaran. Apa itu besaran? Ya, mungkin kalian sudah mempelajari di pelajaran fisika, namun ini untuk memperkuat saja ya. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung, dinyatakan dengan angka atau nilai, dan setiap besaran pasti memiliki satuan. Contoh-contoh besaran dalam ilmu kelistrikan dan elektronika adalah tegangan, arus listrik, hambatan, frekuensi, dan daya listrik. Apa itu satuan? Satuan adalah acuan yang digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran atau sebagai pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Satuan ini dalam bahasa Inggris sering disebut dengan unit. Contoh-contoh satuan dalam ilmu kelistrikan dan elektronika adalah ampere untuk satuan arus, volt untuk satuan tegangan, ohm untuk satuan resistansi, joule, watt, farad, dan henry. Berikut ini adalah besaran-besaran listrik dan elektronika serta satuan-satuan listrik dan elektronika yang sering digunakan dalam ilmu kelistrikan dan elektronika. Standar yang digunakan pada umumnya adalah SI atau standar internasional. Nah, di sini bisa kita lihat baris pertama ada tegangan, besarannya berupa tegangan, satuannya volt dan simbolnya adalah V, huruf V. Selanjutnya ada arus listrik, satuannya ampere, simbolnya A besar. Selanjutnya ada hambatan atau resistansi, satuannya ohm, simbolnya bisa kalian lihat sendiri ya, seperti itu, seperti tapal kuda bentuknya. Selanjutnya ada konduktansi, satuannya Siemens, simbolnya G besar. Selanjutnya ada kapasitansi, satuannya farad, simbolnya huruf F besar. Selanjutnya ada muatan listrik, yaitu satuannya coulomb dan simbolnya C besar. Selanjutnya ada induktansi, satuannya Henry dan simbolnya H besar. Selanjutnya ada daya listrik, satuannya watt dan simbolnya W besar. Selanjutnya ada impedansi, sama dengan hambatan atau resistansi, satuannya ohm, simbolnya seperti tapal kuda. Selanjutnya ada frekuensi, satuannya hertz, simbolnya H besar dan Z kecil, Hz. Dan terakhir ada energi, satuannya joule dan simbolnya J besar. Ini kalian harus hafal di luar kepala ya, karena ini sebagai dasar untuk ke ilmu elektronika atau ilmu kelistrikan selanjutnya. Nah, di sini ada yang namanya prefiks atau awalan satuan SI, satuan internasional. Yang dimaksud dengan prefiks satuan SI adalah awalan yang digunakan dalam satuan SI untuk membentuk sebuah satuan yang menandakan kelipatan dari satuan tersebut. Di bawah ini adalah prefiks satuan yang pada umumnya digunakan dalam ilmu kelistrikan dan elektronika. Prefiks yang pertama ada tera, simbolnya T besar, desimalnya 1 miliar ya, 1 triliun. Nah, karena nolnya ada 12. Nah, 10 pangkat N-nya 10 pangkat 12. Selanjutnya ada giga, simbolnya G besar, desimalnya 1 miliar atau 10 pangkat 9. Selanjutnya ada mega, simbolnya M besar, desimalnya 1 juta dengan jumlah 0,62 dan pangkat per 10-nya yaitu 10 pangkat 6. Selanjutnya ada kilo, simbolnya K ya, desimalnya 1000 karena nolnya 3, 10 pangkat N nya 10 pangkat 3, 10 pangkat 0 ya. Kita tahu bahwa dalam kaidah matematika berapapun bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Selanjutnya ada senti, simbolnya C, desimalnya
desimalnya 1/100 atau 10 pangkat min 2. Selanjutnya ada mili ya, bersimbol M, yaitu desimalnya 1 pangkat 1000 atau 10 pangkat min 3. Ada mikro bersimbol seperti huruf U, cuma dibacanya mikro, yaitu 1/1 juta ya, atau 10 pangkat min 6. Selanjutnya ada nano 1/1 miliar ya, dengan jumlah 10 pangkat n-nya 10 pangkat min 9. Yang terakhir ada pico, simbolnya P, desimalnya 1/1 triliun ya, karena jumlah nolnya ada 12, atau 10 pangkat n-nya adalah 10 pangkat min 12. Nanti kalian bisa baca sendiri, dan nanti insya Allah dengan latihan soal kalian akan lebih paham fungsi-fungsi dari prefiks atau awalan satuan SI ya. Kalau contoh gampangnya, misalkan kalian membeli kuota, nah biasanya kuota kan kalian beli dalam gigabyte. Nah kayak misalkan 1 gigabyte sama dengan 1000 megabyte, seperti itu, untuk memudahkan konversi dari satu prefiks ke prefiks lainnya. Nah, di sini ada contoh penulisan satuan SI. Yang pertama ada 1 kilovolt sama dengan 1000 volt. Berdasarkan prefiks tadi ya, 10 pangkat, kalau kilo itu 10 pangkat 3. Selanjutnya ada 1 miliampere, 1 M-nya A, M-nya kecil, jadinya miliampere, sama dengan 1/1000 ampere atau 0,001 ampere. Selanjutnya ada 1 mega ohm. Nah, 1 mega ohm tadi berapa? Itu 1 kali 10 pangkat 6 atau 1 juta ohm. Ya, terakhir ada 1 mikrofarad sama dengan 1/1 juta atau 1 kali 10 pangkat min 6. Nah, oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian kerjakan resumenya, catatannya, dan juga kerjakan tugasnya. Bila ada pertanyaan silakan langsung tanya ke saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Stay home, stay happy, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.